Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Pada video lalu kita sudah membahas tentang jarak titik ke titik. Dan video ini kita akan membahas tentang materi prasyarat apa saja yang kita butuhkan sebelum masuk ke subbab jarak titik ke garis. Seperti yang sudah saya katakan di pertemuan lalu, setiap materi dari matematika itu berkesinambungan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap akan mempelajari materi baru, maka ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Permasalahan yang sering terjadi di kalian dalam mempelajari matematika, salah satunya adalah karena kalian belum menguasai materi prasyarat dari sebuah materi yang akan dipelajari, sehingga dalam proses pembelajaran kalian akan mengalami kesulitan dan terhambat. Makanya karena pentingnya materi prasyarat ini dan merupakan pondasi atau bekal yang diperlukan untuk mempelajari dan memahami materi yang baru, maka saya buatkan video khusus tentang prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum masuk ke materi ini, ke subbab jarak titik ke garis. Oke, langsung saja. Apa saja materi prasyaratnya untuk mempelajari jarak titik ke garis? Yang pertama itu ada teorema Pitagoras. Untuk teorema Pitagoras ini saya rasa kalian tidak ada kendala, karena kemarin untuk menentukan jarak titik ke titik, kalian juga sudah menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini berlaku untuk di segitiga siku-siku. Ketika ada segitiga siku-siku ABC, kalian disuruh mencari sisi miringnya, maka akar dari kuadrat jumlah sisi yang lainnya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian ketika mencari sisi sini, A, maka kurangkan antara sisi miring sama sisi yang lainnya. A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian untuk B ini sama, akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lainnya, sisi selain B yaitu A. Ini cukup mudah ya. Kalian juga tidak ada kendala di teorema Pitagoras ketika yang sisi miring ini dijumlahkan, tetapi untuk mencari sisi yang lainnya, ini sisi miring dikurangi dengan sisi yang lain selain yang ditanyakan. Oke, teorema Pitagoras sudah bisa. Kita lanjut ke prasyarat yang kedua. Prasyarat yang kedua itu tentang perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ini sudah kalian pelajari di kelas 10 semester 2. Tetapi akan saya ingatkan lagi, siapa tahu kalian lupa, karena memang sifatnya manusia itu pelupa. Jadi nanti di perbandingan trigonometri ini kita akan membahas sinus, kosinus, ada tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, di perbandingan trigonometri ini berlaku untuk segitiga siku-siku juga. Makanya di sini kita ada segitiga siku-siku, misalkan ABC, kemudian siku-sikunya itu di B. Ada sudut juga. Di sini sudut A ini kita misalkan dengan sudut alfa. Karena perbandingan trigonometri itu merupakan perbandingan antara sudut sama sisi, maka kita harus bisa mengidentifikasi mana sisi yang berada di depan, di samping, maupun sisi miring dari segitiga ini. Karena sudutnya di titik A dengan sudutnya itu alfa, sisi BC itu berada di depannya sudut alfa. Karena letaknya di depan, maka kita namakan sisi depan. Kemudian untuk sisi AB ini terletak di samping sudut alfa, maka kita namakan sisi samping. Sementara AC ini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku, kita sebut sisi miring. Biasanya untuk sisi depan ini kita sebut dengan D, depan. Kemudian untuk samping itu sa, dan untuk miring itu mi. Oke, kita sudah tahu ya mana sisi depan dari suatu sudut, kemudian mana sampingnya, mana miringnya. Misalkan yang ditanyakan sudut di C di sini, alfanya kok di C, titik sudut C, maka depannya adalah yang AB. Kemudian sampingnya itu yang BC, miring itu selalu sisi yang paling panjang. Gitu ya, karena kita alfanya di sini, maka depannya ini, sampingnya sebelah sini. Jika misalkan yang di
tanyakan itu sudut C, maka depan sudut C mana? AB, sini merupakan sisi depan. Kemudian sini sisi sampingnya. Oke, berdasarkan gambar ini, pada segitiga ABC dengan siku-siku di B, ini siku-siku di B, maka berlaku sin alfa itu perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Sin alfa, sin dari sudut alfa itu perbandingan sisi depan dan sisi miring. Depannya apa? BC, miringnya AC, maka BC per AC, atau biasa kita sebut dengan demi. Depan miring. Kemudian untuk cos alfa, cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya AB, maka di sini AB. Kemudian miringnya apa? AC. Cos alfa sama dengan AB per AC. Satu lagi tan. Tan itu adalah depan per samping. Depannya adalah BC, kemudian sampingnya apa? AB. Maka tan dari sudut alfa ini adalah BC per AB. Biar memudahkan, sin itu tadi apa? Depan per miring, demi. Sin demi. Cos itu adalah samping per miring. Cos sami. Kemudian tan itu depan per samping. Tan itu desa. Sin demi, cos sami, tan desa. Selain ketiga ini juga nanti kalian akan menemui yang dinamakan kosekan. Kosekan alfa atau kosek alfa, kemudian sekan alfa, dan kotangen alfa. Kosek itu kebalikan dari sin. Kosek kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari kos, dan kotangen kebalikan dari tan. Kalau tadi sin itu desa, demi, sin itu demi, maka kosekannya adalah mide. Kebalikan ya. Kemudian kos tadi itu sami, maka sekannya adalah misa. Kemudian kalau tan itu adalah desa, maka kotangen adalah sade. Jadi yang dihafalkan cukup nilai sin, kos, tan. Kemudian kalian juga hafal kosekan itu kebalikan dari apa, sekan kebalikan dari apa, kotangen kebalikan dari apa. Sudah itu saja. Sin demi, kos sami, tan desa, kosekan itu kebalikan dari sin, sekan itu kebalikan dari kos, kotangen kebalikan dari tan. Itu untuk perbandingan trigonometri. Agar kalian lebih paham lagi penggunaannya, di sini Ibu ada contoh soal. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Jika cos alfa sama dengan 3/4, nilai kotangen al berapa? Kita gambar dulu segitiganya. Ada segitiga ABC dengan siku-sikunya di B. Kemudian cos alfa sama dengan 3/4. Perlu kita ingat, cos itu apa? Cos itu adalah samping per miring. Di sini A, berarti sudut A kita lihat. Miringnya mana? Miringnya adalah AC, sementara sampingnya adalah AB. Karena cos itu sami, maka kita bisa menemukan bahwa sampingnya itu 3, miringnya itu 4. Sampingnya apa? Sampingnya AB, miringnya adalah AC, maka AB-nya itu 3, kemudian AC-nya itu 4. Untuk kotangen itu kebalikan dari apa tadi? Kebalikan dari tan alfa. Tan itu desa. Maka kotangen adalah sade. Sade. Sampingnya sudah ada, kita tinggal menentukan depannya dari sudut A itu kan BC. Sedangkan BC sini belum diketahui, maka kita perlu mencari panjang dari BC. Sekarang panjang dari BC dapat kita cari dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Untuk mencari sisi sebelah sini, maka kita kurangkan kuadrat dari sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Sisi miringnya adalah AC, maka AC kuadrat dikurangi AB dikuadratkan. AC-nya 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 16 dikurangi 9 itu berapa? Akar 7. Maka CB-nya adalah akar 7.
Di sini diperoleh tadi sampingnya 4, kemudian depannya itu akar 7. Maka kita peroleh kotangen alfa adalah 3 per akar 7. Tapi perlu diingat ketika di bagian bawah sini masih dalam bentuk akar, maka harus kita rasionalkan. Caranya bagaimana? Kita kalikan sekawannya. Ketika di sini akar 7, maka sekawannya adalah akar 7 per akar 7. 3 dikalikan akar 7, 3 akar 7. Akar 7 dikalikan akar 7 adalah 7. Maka diperoleh kotangen alfa dari segitiga siku-siku di B dengan cos A-nya itu 3 per 4, maka kotangen alfanya adalah 3 akar 7 per 7. Ini contoh soal penggunaan dari perbandingan trigonometri. Kemudian kita lanjut ke prasyarat yang ketiga, yaitu sudut istimewa. Kalian juga harus hafal nilai sin, cos, dan tan di sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 5, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk sin 0 itu dulu berapa? Sin 0 adalah 0, kemudian sin 30 itu setengah, sin dari 45 itu adalah setengah akar 2, kemudian sin dari 60 setengah akar 3, yang terakhir sin dari 90 adalah 1. Maka yang dihafalkan itu sinnya saja. Ini trik cara menghafalkannya. Kalian hafal angka-angka ini. Dihafalkan angka-angka ini dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini kan dari terkecil ke terbesar. Jadi 0, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Untuk cos itu nilainya kebalikan dari nilai sin. Kalau sin itu dari terkecil ke terbesar, cos itu dari terbesar ke terkecil. Maka cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1. Cos dari 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90 0. Dilihat angkanya, ini dari terkecil ke terbesar, sementara cos itu dari terbesar ke terkecil. Begitu cara menghafalkannya. Cukup dihafalkan nilai sin, maka kalian mengetahui nilai cosnya. Kemudian untuk tan bagaimana? Tan itu adalah pembagian dari sin dan cos. Tan itu sin per cos. Kalau tan 0, maka sin 0 dibagi cos 0. Sin 0 berapa? 0. Cosnya 1. 0 dibagi 1, 0. Maka tan 0 adalah 0. Kemudian untuk tan 30, setengah dibagi setengah akar 3 berapa? Kalau kalian masih bingung, ditulis seperti ini, setengah dibagikan setengah akar 3. Setengah akar 3 dapat kita tulis menjadi akar 3 per 2. Ini kan sama saja, cuma beda penulisan. Kemudian ini ada pecahan, dibagi lagi dengan pecahan. Bisa dikalikan dengan syarat yang bawah ini harus dibalik. Maka setengah dikalikan 2 per akar 3. 1 kalikan 2, 2. 2 kalikan akar 3, 2 akar 3. 2 sama 2-nya bisa dicoret, ketemu 1 per akar 3. Karena di sini yang di bagian bawah itu masih dalam bentuk akar, harus kita kalikan dengan sekawannya. Karena di sini akar 3, maka sekawannya adalah akar 3 per akar 3. 1 kalikan akar 3. Itu akar 3 kalikan akar 3 adalah 3. Nah, ini ketemu akar 3 per 3. Bentuk lain penulisan ini seperti apa? Sepertiga akar 3. Ini artinya sama saja. Maka nilai tan dari 30 adalah sepertiga akar 3. Kemudian untuk tan 45 itu setengah dibagi setengah. 1 akar 2 dibagi akar 2, 1. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, ketemunya 1. Karena pembaginya adalah sama, bilangan yang sama, maka hasilnya 1. 2 bagi 2 itu juga 1. 5 bagi 5 itu 1. Maka setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya 1. Kemudian untuk tan 60, maka setengah akar 3 dibagi setengah. Ini setengah akar 3 dibagi setengah. Ini sama-sama ada setengahnya. Maka sisa yang bagian atas. Karena yang sisa bagian atas tidak dipermasalahkan, tidak seperti yang ini. Langsung ditemukan ketemunya akar
3. Tan dari 60 adalah akar 3. Sekarang untuk tan 90, 1 dibagi 0 itu tak hingga atau tak terdefinisi. Jadi bedakan ketika 0 ini menjadi pembagi, yang di bagian bawah itu hasilnya tak hingga, tak terdefinisi. Tapi ketika nolnya itu di atas, maka hasilnya 0. 0 bagi 1 itu 0, 1 dibagi 0 itu tak hingga. Ini yang perlu diingat, nilai-nilai dari sudut istimewa. Kemudian prasyarat yang keempat, tinggi segitiga siku-siku. Karena di sini ada keterangan segitiga siku-siku, kita ada segitiga siku-siku. Ini siku-siku ya, siku-sikunya di atas. Kemudian kita akan mencari tinggi CD ini, yang dimaksud adalah mencari tinggi CD. Nah, untuk mencari luas dari segitiga ini, luas segitiga adalah setengah kalikan alas kalikan tinggi. Alasnya mana? Alasnya adalah AB. Tingginya mana? Tingginya adalah CD. Maka luas dari segitiga ini adalah setengah kalikan AB kalikan CD. Kemudian jika segitiga ini saya putar menjadi seperti ini. Ini kan C, ini juga C, siku-siku, di sini juga siku-siku, ada A, ada B. Ketika saya putar seperti ini, luas segitiganya juga sama, setengah kalikan alas kalikan tinggi. Alasnya mana? Alasnya AC, tingginya CB. Maka luasnya adalah setengah kalikan alas kalikan BC. Alasnya itu AC, kemudian tingginya adalah BC. Ini kan segitiga yang sama, maka luas ini sama. Kita dapat disamakan bahwa luas yang pertama itu sama dengan luas yang kedua. Setengah kalikan AB kalikan CD sama dengan setengah kalikan AC kalikan BC. Tujuan kita untuk mencari CD ini. Nah, ini ada setengah-setengah, kita coret. Kemudian sisa AB kalikan CD sama dengan AC kalikan BC. Yang mau kita cari adalah DC-nya ini, tingginya ini, DC. Maka DC atau CD sama dengan AC kalikan BC, ini kita bagikan dengan AB. CD sama dengan AC kalikan BC dibagi dengan AB. Jadi sisi sini, ini yang 2, dibagikan dengan sisi miring. Kalau di sini sisi miringnya AB, berarti ini AC kalikan BC dibagi AB. Begitu ya untuk mencari CD. Nah, ini perlu diingat. Kemudian untuk prasyarat, di sini ada contoh soal biar kalian lebih paham. Tentukan panjang CD pada segitiga ABC yang siku-sikunya di C. Di mana panjang AB-nya 10, BC-nya 8, dan AC-nya, kita gambar dulu segitiganya, ada segitiga ABC dengan siku-sikunya di C, kemudian CD itu di sini, ini titik D-nya, AB-nya berapa? AB-nya 10, BC-nya adalah 8, AC-nya adalah 6. Yang akan dicari adalah panjang CD ini. Tinggal kita masukkan saja tadi apa? CD sama dengan sisi AC kalikan BC dibagi sisi miringnya. AC kalikan BC per AB. Tinggal dimasukkan 6 kalikan 8 dibagi sisi miringnya 10. 6 kalikan 8, 48 dibagi 10 berapa? 4,8. Jadi panjang CD-nya adalah 4,8 cm. Ini cukup mudah juga untuk tinggi segitiga siku-siku. Kemudian yang kelima, prasyarat yang terakhir adalah dalil proyeksi segitiga lancip. Tadi kan yang kita bahas itu segitiga siku-siku terus. Bagaimana jika nanti yang kita temui adalah segitiga lancip? Di sini ada segitiga, misalkan ABC. Kemudian karena ini sudutnya A, maka sisi yang berada di depan sudut A ini namanya A. A-nya A kecil, ininya A besar. Titik sudut itu menggunakan huruf kapital, sementara untuk sisi itu menggunakan huruf kecil. Ini sudut B, sisi yang berada di depan sudut B kita namai dengan sisi B. Kemudian sisi yang berada di depan sudut C kita namai dengan sisi C. Garis ini kita tarik,
diproyeksikan. Di sini misalkan ini karena ditarik tegak lurus, di sini siku-siku, ini juga siku-siku. Di sini kita namai titik D. Maka DC ini adalah tinggi dari segitiga ABC. Kemudian kita misalkan panjang dari AD itu adalah X. Maka kita peroleh rumus ini ketika kalian akan mencari BC kuadrat. Ini akan mencari BC kuadrat, maka jumlahkan sisi yang lain, AC kuadrat ditambah AB kuadrat akan mencari BC, itu jumlahkan dua sisi yang lain kan ini AC sama AB, kemudian dikurangi sisi miringnya atau sisi yang terpanjang, ini sisi AB kalikan, ini kan mau mencari BC, maka yang paling jauh ini AD. Ketika kalian akan mencari AC, nanti malah kalikan sama yang BD. Jadi, dari mana rumus ini? BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi 2AB kalikan AD. Oke, untuk memperoleh rumus ini ada penjabarannya. Sekarang kita pandang dulu segitiga ACD, maka untuk mencari CD kuadrat atau tingginya ini kita harus mengurangkan sisi miring kuadrat AC kuadrat dikurangi dengan AD. Segitiga ACD dilihat, untuk mencari tinggi ini maka sisi miring dikurangi AD. CD-nya itu T, maka T kuadrat sama dengan AC-nya itu B kuadrat dikurangi AD. AD-nya itu X, maka X kuadrat. Kita peroleh persamaan yang pertama itu T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. Kemudian kita pandang lagi segitiga BCD. Ini siku-siku juga di sini. Ketika kita akan mencari CD, maka BC dikuadratkan dikurangi dengan BD kuadrat. CD-nya apa? CD-nya adalah T, maka T kuadrat sama dengan BC-nya itu A kuadrat dikurangi DB-nya apa? Dari A ke B itu kan C, kemudian A ke D itu adalah X, maka DB itu adalah C dikurangi panjang ini. Ya apa tidak? A ke B itu C, A ke D itu X. Maka untuk mencari BD, C dikurangi X. Kita jabarkan T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C dikurangi X dikuadratkan itu C kuadrat dikurangi 2CX ditambah X kuadrat. Ini kurungnya kita hilangkan. Negatif ini, negatif C kuadrat, negatif ketemu negatif ketemu positif, negatif. Maka kita dapat persamaan yang kedua ini. Karena T-nya ini kan sama, panjangnya adalah sama, maka kita boleh menyamakan bahwa T kuadrat sama dengan T yang ini. Atau bisa juga A kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah 2CX dikurangi X kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. A kuadrat, ini kan min X kuadratnya sama-sama ada min X kuadrat. Ini bisa kita coret, maka sisa ini. Kemudian untuk mencari A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. C-nya ini pindah ruas, semula negatif jadi positif, kemudian plus itu jadi negatif. Jadi untuk A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2CX. A-nya apa? A-nya itu adalah BC. Maka BC kuadrat sama dengan AC dikuadratkan ditambah AB kuadrat dikurangi 2. C-nya itu adalah AB dikalikan AD. AD itu X. Betul ya? Ketemunya ini. Nah, ada satu lagi. Ketika kalian yang dimisalkan itu yang sebelah sini. Bentar. Ini, tadi kan yang kita misalkan X itu adalah AD. Sekarang kalau yang diketahui adalah BD-nya ini. Yang mau kita cari adalah BD. X-nya ada di sini. Nanti akan diperoleh rumus untuk mencari AC, sisi yang panjang ini. AC kuadrat sama dengan jumlah dari sisi yang lainnya. BC dikuadratkan ditambah AB dikuadratkan
dikurangi 2AB kalikan BD. Nah, ketika akan mencari sisi yang sebelah sini, maka dikurangi 2AB kalikan BD. Kalikan BD. Kalau tadi mencari BC, dikalikannya ini, yang AD. Jadi berjauhan. Ketika yang akan dicari A-nya, maka kalikannya dengan yang ini, dengan AD. Tapi ketika kalian untuk mencari ini, kalikannya dengan BD. Nih, caranya sama, nanti bisa kalian pelajari sendiri menggunakan Pythagoras juga. Cuma bedanya tadi ketika yang diketahui X-nya itu di sini untuk yang pertama, sekarang yang BD-nya. Itu nanti ini diperoleh hal yang sama, ketemunya AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi 2AB kalikan BD. Ini asal usulnya dari sini. Bisa kalian pelajari sendiri sambil mencatat, sambil dipelajari sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya penggunaan ini nanti kita ke contoh soal. Ini untuk review dulu. Perlu kita ingat, tadi untuk mempelajari jarak titik ke garis ada 5 prasyarat yang harus kalian kuasai. Yang pertama ada teorema Pythagoras. Ini tidak masalah karena kalian sudah menggunakannya, sering digunakan. Yang kedua ada perbandingan trigonometri. Kalian harus hafal kalau sin itu demi, cos itu sami, kemudian tan itu desa, cosec kebalikan dari sin alfa, sekan kebalikan dari cos alfa, kotangen kebalikan dari tan alfa. Yang ketiga sudut istimewa. Kalian harus hafal nilai dari sin, cos, dan tan sudut-sudut istimewa. Yang keempat apa? Yang keempat itu tinggi dari segitiga siku-siku. Untuk mencari tinggi segitiga siku-siku itu adalah sisi ini, dua sisi yang lain kita bagikan dengan sisi miringnya. Untuk mencari CD sama dengan AC kalikan BC per AB. Kemudian yang terakhir itu ada dalil proyeksi segitiga lancip. Ini bisa kalian bandingkan ketika mencari AC itu adalah AC, maka BC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi 2AB kalikan BD. Mencari AC itu nanti di sini kalikan BD. Sementara ketika mencari BC sama dengan AC dikuadratkan ditambah AB dikuadratkan juga dikurangi 2AB kalikan AD. Ini sama ya, ini dijumlahkan AB kuadrat dikurangi 2AB kalikan, tinggal ini yang berjauhan ketika AC berarti kalikan BD. Ketika mencari yang BC maka kalikan AD ini. Ini dipahami penggunaannya. Nanti akan lebih mudah jika langsung diaplikasikan ke soal. Cukup sekian dulu prasyarat untuk mempelajari jarak titik ke garis. Semoga kalian bisa memahami agar nantinya kalian dapat dengan mudah mempelajari materi jarak titik ke garis tersebut. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.